Selamat siang pemirsa, Proyeksi Siang kembali hadir edisi Minggu 20 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Mentari Detanzil, mari kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Dalam sidang paripurna MPR RI, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Lebong, Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Bengkulu mengadakan sosialisasi Pilkada 2024. Untuk memperkuat hubungan antara polisi, masyarakat, dan komunitas religius, Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melakukan inovasi kopi sholawat. Keinformasi pertama pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen pada Minggu pagi. Dengan berbalut setelan jas dan kain tradisional Betawi, Prabowo dan Gibran mengucapkan sumpah jabatan secara lancar di bawah kitab suci Al-Quran. Sebanyak 709 dari 731 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri oleh para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat. Setidaknya ada 20 pejabat setingkat kepala negara dan 18 pejabat setingkat menteri yang menghadiri acara pelantikan di Gedung Nusantara. Sementara itu, negara-negara sahabat yang mengirimkan utusannya untuk menghadiri acara pelantikan diantaranya Jerman, Qatar, Thailand, Malaysia, Australia, Papua Nugini, Rusia, Laos, Vietnam, Vanuatu, Brunei Darussalam, Timor Leste, Serbia, dan Tiongkok. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029 dalam sidang paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto menyampaikan seluruh rakyat Indonesia menghendaki kehidupan demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya Indonesia yang santun. Berikut cuplikan pidato Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki, pemimpin-pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang mengerti dan cinta budaya dan sejarah bangsa sendiri, yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita, dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi.
Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Dalam dasar negara kita Pancasila, kerakyatan merupakan sendi utama dari kelima sila yang kita junjung tinggi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk, demokrasi yang damai, demokrasi yang menghindari kemunafikan. Hanya dengan persatuan dan kerjasama kita akan mencapai cita-cita para leluhur bangsa kita. Bangsa yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertoro harjo. Bangsa yang baldatun, tojibatun, warobun gofur. Pemirsa, sejumlah kepala negara dan utusan negara sahabat pada Minggu pagi menghadiri sidang paripurna MPR di Komplek Gedung MPR DPR Jakarta. Kehadiran para tamu kenegaraan ini dilakukan untuk menyaksikan secara langsung pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sejumlah kepala negara dan utusan negara sahabat serta organisasi internasional pada Minggu pagi 20 Oktober menghadiri pengambilan sumpah dan janji Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka di ruang paripurna Gedung MPR Jakarta. Tercatat puluhan kepala negara dan 13 utusan khusus kepala negara serta utusan PBB yang telah terjadwal hadir dalam sidang paripurna MPR hari ini. Tidak hanya itu, tercatat juga setidaknya 18 pejabat setingkat Menteri Negara Sahabat yang hadir dalam acara paripurna ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah datang lebih awal tampak menyambut para tamu kehormatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tiba di Komplek DPR MPR dan langsung memasuki ruang paripurna. Pemirsa, di hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Pemerintah Republik Indonesia hadirkan pesta rakyat yang digelar di beberapa ruas jalan utama di wilayah Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kami telah terhubung dengan reporter Poli TV Ica Tanasya dan juru kamera mural Almas yang melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Selamat siang Ica, silakan dengan laporan Anda. Hari dari satu tahun kebetulan rakyat di hari pelatihan memang sudah terlihat pada pukul 2 pagi hari itu masyarakat itu juga membantu kampus hiburan masyarakat karena ada 13 titik hiburan sepanjang jalan Merdeka, kemudian juga jalan Tamrin, hingga jalan Merdeka Barat. Di antaranya yaitu ada di area kantor pusat, kemudian juga ada di Sudirman, dan salah satunya yaitu tempatnya berdiri kawasan Bundaran HI. Dan untuk membuat kawasan Bundaran HI itu cukup baru ya, di mana di situ terdapat banyak sekali hiburan mulai dari hiburan tradisional dan ada dan tradisional yaitu reog, dan juga permainan tradisional musik tradisional yaitu Presiden seperti yang sudah kita lihat di belakang saya, ini terdapat hiburan-hiburan seperti itu dari atas papan atas dan untuk
panggung-panggung hiburan ini pemerintah ini untuk menyambut dan juga memberikan dukungan terhadap presiden dan juga waktu presiden juga sangat maka telah menjadi sebagai kepala presiden dan pada dasarnya pemirsa presiden tidak boleh berjasa dan juga waktu presiden Gibran dapat menetapkan setelah selesai dilanjutkan kabarnya akan menuju di mana presiden dan presiden ini berangkat dari gedung DPR di mana terdapat juga panggung pesta rakyat yang nantinya presiden dan juga presiden akan menyapa secara langsung masyarakat yang hadir di pesta rakyat hari ini. Dan seperti yang ada bisa lihat pemirsa di kawasan terdapat juga video live begitu proses dari pelantikan presiden dan juga wakil presiden dari gedung DPR dan DPR sehingga semua masyarakat yang hadir kalau berbicara tentang proses dari pertama itu proses sangat dibantu dengan meneruskan berlangsungnya pesta rakyat yang berlangsung hari ini tidak dapat satu personel Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban pesta rakyat yang ada di jalan raya. Sementara itu saja yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Bapak. Terima kasih Catanasya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Dan pemirsa, sementara itu sidang paripurna MPR pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada hari ini telah dilaksanakan di Gedung MPR Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Gedung DPR MPR, kita telah terhubung dengan reporter Faris Hasni. Selamat siang Faris, silakan dengan laporan Anda. Oke Faris, baik rekan Joyce dan pemirsa, acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu 2024 baru saja usai. Acara sendiri selesai tadi pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Acara ini dimulai tadi pada pagi hari tadi, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tadi, Presiden terpilih tentunya Prabowo Subianto telah memulai datang terlebih dahulu, kemudian menyambut para tamu kenegaraan, tamu negara-negara sahabat yang sudah datang terlebih dahulu. Kemudian tadi pada pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia tentunya tiba di Kompleks DPR MPR untuk mengikuti sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Acara sendiri tadi berlangsung pada pukul 10 dan dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan tentunya dengan para Wakil Ketua MPR yang hadir secara lengkap. Acara diikuti oleh seluruh anggota DPR dan DPD RI dan juga perwakilan negara-negara sahabat. Dalam acara tadi, Presiden terpilih tentunya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diambil sumpah janji, kemudian menandatangani berita acara tentunya, kemudian menyampaikan kata penyambutannya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, diantaranya adalah pentingnya soal ketahanan keamanan, bagaimana pertahanan dalam sisi pangan, kemudian pertahanan dalam sisi keamanan, dan menegaskan kembali di hadapan para kepala negara, para pimpinan perwakilan kepala negara yang sudah datang dalam sidang paripurna hari ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi non-blok, yang artinya tidak memihak pada kelompok atau blok negara manapun di dunia. Ini memantapkan tentunya posisi netral Indonesia yang sesuai dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana kita harus berperan sebagai negara yang bebas dan aktif dalam kancah internasional, tidak memihak pada blok manapun. Acara sendiri tadi usai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, tentunya ditutup dengan doa, dan hingga saat ini para tamu undangan sudah mulai Widodo dan Presiden ke-7 maksud saya Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto beserta para wakil presidennya sudah mulai meninggalkan ruangan, dan saat ini
para tamu undangan, kemudian para anggota DPR, DPD, serta para tamu kehormatan, tamu dari berbagai negara yang datang untuk mengikuti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sudah mulai meninggalkan area dari gedung DPR dan DPR. Sementara itu untuk arus lalu lintas sendiri pemirsa diperkirakan pada pukul 1 nanti arus lalu lintas sudah akan kembali berjalan seperti normal, namun Anda perlu mengupdate tentunya apa yang menjadi kebijakan kepolisian tentunya untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas di Instagram NTMC Polri. Anda bisa mengecek secara rutin di situ untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas, apakah pembukaan jalan sudah dilakukan, yang pastinya acara saat ini sudah mulai meninggalkan di sejumlah jalan protokol seperti Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Rekan Joyce, kembali pada Anda di studio. Terima kasih Farid Hasni untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Ke informasi berikutnya, pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Polres Majene, Polda Sulawesi Barat menggelar apel siaga di halaman Mapolres Majene pada Minggu pagi. Kapolres Majene AKBP Tony Sugadri mengatakan apel siaga ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh personel Polres Majene dalam rangka menghadapi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Personel Polres Majene juga melaksanakan patroli ke kantor Bawaslu, KPU Majene dan gudang logistik serta kerumunan masyarakat untuk memastikan kondusivitas tetap dalam keadaan aman dan terkendali. Selain itu, personel Polres Majene juga melakukan imbauan kepada seluruh masyarakat Majene untuk tetap menjaga situasi yang aman dan tertib selama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Presisi Siang segera kembali dengan Serikat Media Siber Indonesia Provinsi Bengkulu berkolaborasi dengan Polres Lebong dan menggandeng KPU Lebong mengadakan sosialisasi Pilkada 2024. Tetaplah di Presisi Siang.